Saudara-saudara, salam. Anak-anak remaja, pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga kaum sepuh. Hari ini kita bersuka cita karena kita boleh kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan pada hari ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-11, ayat pertama dan kedua, lalu dilanjutkan ayat 29 sampai 32. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-11, ayat 1 dan 2, lalu dilanjutkan ayat 29 sampai 32. Marilah kita tenang dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami terima dalam hidup kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja Tuhan, dan juga sebagai bangsa yang Tuhan berkati, sehingga lewat penyertaan-Mu 75 tahun sudah usia kemerdekaan bangsa kami. Hari ini kami kembali akan membaca dan merenungkan kesaksian firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga kami boleh menemukan mutiara-mutiara kebenaran firman-Mu. Lalu dengan kuasa Roh Kudus itu juga kami dibentuk, dididik untuk menjadi pribadi yang tidak hanya mendengar firman Tuhan dengan baik, tetapi juga melakukan firman Tuhan dengan setia di dalam kehidupan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasalnya yang ke-11 ayat pertama dan kedua, lalu ayat 29 sampai ayat 32. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Saudara, kalau kita ingat pembacaan firman Tuhan pada kebaktian rumah tangga minggu lalu, maka saudara-saudara kita pasti ingat betapa emosionalnya Rasul Paulus. Manakala dia mengungkapkan ada sebagian dari orang Israel yang kemudian gagal untuk menerima keselamatan dari Allah. Sebagai seorang Yahudi yang juga berasal dari kelompok yang paling kuat memegang Taurat Tuhan, yaitu kelompok Farisi, maka Rasul Paulus terlihat begitu kecewa terhadap saudara-saudara sebangsanya yang begitu memperjuangkan ketaatan pada Taurat Tuhan, tetapi pada akhirnya gagal untuk taat pada apa yang menjadi karunia terbesar Allah, yaitu Allah yang menjadi manusia, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Orang Israel menolak ketuhanan Yesus, menolak Yesus sebagai Mesias, menyalibkan, lalu kemudian membunuhnya, dan pada akhirnya mereka kemudian memilih untuk tidak mengikuti
apa yang menjadi visi misi Yesus di tengah dunia ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pembacaan Alkitab saat ini, Rasul Paulus menegaskan ulang soal itu. Artinya, saudara-saudara, Paulus ingin memberikan penekanan kembali bahwa keselamatan ini soal anugerah. Anugerah yang tidak lagi berdasarkan soal biologi, soal darah, bahwa kita adalah keturunan Israel atau bukan. Tetapi tadi, saudara, soal ketaatan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu mengikuti visi misi pelayanan Tuhan Yesus. Disitulah, saudara-saudara, seseorang genap untuk menerima anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ketaatan ini adalah respon utama. Manakala kita kemudian mensyukuri bahwa kita selamat bukan karena perbuatan kita, bukan karena kerja keras kita, tetapi betul-betul adalah karena kemurahan Allah di dalam Tuhan Yesus yang berkorban bagi kita. Maka tiada lain, saudara-saudara, hal yang kemudian berharga yang bisa kita lakukan adalah kita taat. Taat sampai mati. Taat untuk kemudian terus mengikut Dia. Taat untuk berjalan sesuai dengan tuntunannya. Nah, saudara-saudara, kalau kita kemudian belajar dari gereja mula-mula, tidak pelak lagi soal ketaatan ini menjadi sesuatu yang terus-menerus boleh mereka jaga. Saudara, kalau bicara soal tantangan, saudara, zaman itu rasa-rasanya lebih berat dari apa yang kita alami sekarang. Kenapa, saudara-saudara? Karena zaman itu, saudara, bahkan beribadah tidak bisa dilakukan. Orang ketahuan saja identitasnya sebagai seorang Kristen, maka dia kemudian bisa mendapatkan bahaya. Dicari, dikejar, dianiaya, dibinasakan. Kalau kemudian seseorang menjadi Kristen dan dia kemudian melakukan dengan utuh identitas kekristenannya, artinya, saudara-saudara, dia tidak mau kemudian menyembah kepada yang lain. Jalan hidupnya lurus, saudara-saudara. Tidak mengikuti apa yang kemudian menjadi arus dunia. Maka seringkali dia harus menerima konsekuensi diasingkan dari lingkungan sosial. Bahkan kemudian mendapatkan penderitaan yang berat oleh karena siksaan sebagai seorang pengikut Kristus. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, hanya itulah memang yang bisa kita lakukan. Ketaatan tanpa batas. Kalau kita belajar, saudara-saudara, dari saudara-saudara kita orang Katolik, mereka punya semboyan itu. Kalau mengikut Kristus, taatlah seperti mayat. Nah, bayangkan, saudara, mayat itu kan, kalau dia kemudian digerakkan tangannya, diarahkan ke satu sisi untuk membentuk gerakan tertentu, ya dia mengikut. Tidak pernah menolak, saudara-saudara. Kakinya dilipat atau diluruskan, dia mengikut. Matanya dibuka atau ditutup, dia akan mengikut. Sedianya demikian juga dengan kita di dalam menjalani hidup ini. Kita tidak boleh tawar-menawar dengan Allah. Kita tidak bisa, saudara-saudara, berkompromi dengan apa yang menjadi nilai-nilai dunia ini, sementara itu bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Ketaatan harus menjadi sesuatu yang kita hadirkan sebagai respon untuk anugerah keselamatan yang sangat berharga yang Allah berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Saudara-saudara, mari kita kembali menjalani kehidupan, mengingat bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang seharusnya menjalani kehidupan ini
dengan ketaatan. Barangkali ada tantangan, biarlah itu menjadi pelecut bagi kita agar kita kemudian semakin punya ketaatan yang lebih sungguh dan lebih sungguh lagi. Kalau kita kemudian mendapatkan konsekuensi yang berat oleh karena ketaatan itu, oleh karena menghadirkan kebenaran, oleh karena menghadirkan yang menjadi nilai-nilai firman Tuhan, pandanglah saudara-saudara itu sebagai sebuah kesempatan bagi kita memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah untuk pelajaran iman yang hari ini boleh kembali kami terima. Kami diajak untuk memahami bahwa ada satu respon iman yang tepat manakala kami mengingat anugerah keselamatan yang Kau beri, yang Kau hadirkan bukan karena kebaikan dan kehebatan kami, tapi sungguh adalah karena kemurahan-Mu semata di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban. Dan respon itu adalah ketaatan. Kalau selama ini kami labil, kami mendua bahkan mentiga hati, kami punya berhala yang lain selain Engkau, kami pun kemudian seringkali bimbang dan kompromi dengan nilai dunia ini, padahal kami tahu itu bertentangan dengan firman-Mu. Terima kasih lewat firman ini kami disadarkan. Tuntun kami Bapa, agar kami boleh semakin kuat di dalam Engkau, menjadi pengikut Kristus, yang meneladani Kristus yang setia dan taat itu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin.